Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Poppy Diandari dengan NIM C1C023068, yang mana dosen pengampu saya Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif. Langsung saja memasuki materinya. Mulai dari pengertian analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai data yang telah dikumpulkan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau yang disebut dengan generalisasi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Selanjutnya, tujuan analisis deskriptif. Yang pertama, memberikan gambaran atau deskripsi yang jelas dan rinci tentang objek penelitian atau variabel yang diteliti. Yang kedua, mengorganisasi dan menyajikan data agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Yang ketiga, menjelaskan karakteristik data seperti distribusi, pusat data, dan variasi data dalam populasi atau sampel. Yang terakhir, menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Selanjutnya, ciri-ciri analisis deskriptif. Yang pertama, fokus pada variabel utama yang dideskripsikan secara mendetail, misalnya umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, data yang digunakan berdasarkan fakta yang diperoleh langsung dari lapangan, bukan opini atau asumsi. Yang ketiga, penelitian dilakukan pada waktu dan tempat yang jelas untuk memastikan validitas data. Dan yang terakhir, hasil penelitian disajikan secara lengkap dan mendetail agar pembaca dapat memahami objek penelitian dengan baik. Selanjutnya, langkah-langkah analisis deskriptif. Yang pertama, perumusan masalah. Menentukan masalah yang akan dianalisis secara spesifik dan fokus. Yang kedua, menentukan jenis data atau informasi yang akan dikumpulkan sesuai tujuan penelitian. Yang ketiga, pengumpulan data. Melakukan pengumpulan data dengan teknik yang sesuai, misalnya observasi, kuesioner, atau dokumentasi. Yang keempat, pengolahan data. Mengorganisasi dan menyusun data agar siap untuk dianalisis, misalnya tabulasi data. Dan yang kelima, analisis data, yaitu menggunakan teknik statistik deskriptif untuk mendeskripsikan data, yaitu mean, median, modus, dan tabel frekuensi serta grafik. Yang terakhir, interpretasi dan pelaporan. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan yang jelas dan sistematis. Selanjutnya, metode analisis deskriptif dalam metodologi penelitian. Yang pertama, studi kasus, yaitu fokus pada satu objek atau kasus tertentu untuk mendapatkan gambaran yang rinci. Yang kedua, deskriptif. Deskriptif kesinambungan, yaitu penelitian dilakukan secara berkesinambungan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh. Yang ketiga, survei. Mengumpulkan data melalui kuesioner atau wawancara untuk mendapatkan gambaran populasi. Selanjutnya, materi jenis-jenis analisis deskriptif. Yang pertama, deskriptif kuantitatif, menggunakan data numerik untuk menggambarkan variabel penelitian secara statistik. Yang kedua, deskriptif kualitatif, menggunakan data non-numerik berupa fakta atau fenomena yang dideskripsikan secara apa adanya. Dan yang terakhir, deskriptif verifikatif, bertujuan mendeskripsikan masalah secara sistematis dan akurat, serta menguji hipotesis dengan data statistik. Dan yang terakhir materinya yaitu contoh penerapan analisis deskriptif dalam kehidupan sehari-hari dalam metodologi penelitian, yaitu misalnya dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan, analisis deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden,
yaitu umur, jenis kelamin, dan pendidikan, serta menggambarkan tingkat kepuasan berdasarkan variabel lokasi, harga, dan fasilitas menggunakan statistik deskriptif seperti rata-rata dan distribusi frekuensi. Sekian materi dari saya, dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif merupakan tahap awal dan fundamental dalam proses penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, mengorganisasikan, dan meringkas secara sistematis, sehingga memudahkan pemahaman terhadap karakteristik utama dari data yang dikumpulkan. Dalam konteks mata kuliah metodologi penelitian, analisis deskriptif berperan penting sebagai dasar untuk interpretasi data sebelum dilakukan analisis statistik lanjutan. Proses ini meliputi perhitungan ukuran pemusatan data seperti median, dan modus, serta ukuran penyebaran data seperti rentang, varians, dan standar deviasi. Selain itu, analisis deskriptif juga mencakup penyajian data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram yang efektif untuk memvisualisasikan pola dan tren yang ada. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maaf jika banyak terdapat kekurangan dan kesalahan.